Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama aku Zain Syakira Rabbani. Aku dari angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Zulfikar Rasyad. Saya alumni Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Aiman, angkatan kedua tahun 2020, Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah. Saya alumni angkatan kelima, Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor, kelulusan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Azka Farezi Ramadan, alumni kelima Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sekarang saya telah melanjutkan program studi saya di Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramut Yaman. Alhamdulillah, saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di negara Mesir, tepatnya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Universitas yang sering disebut sebagai Qiblatul Ilm, di negara yang sering disebut sebagai Ummud Dunya dan Ardul Anbiya dan Ardul Kinan. Saya sedang melanjutkan studi di Asmaria Islamic University of Libya. Alhamdulillah, saat ini saya sedang menempuh studi di negara Maroko, tepatnya di salah satu universitas yang bernama Universitas Abdul Malik As-Saadi di Fakultas Ilmu Adab wal Insaniyah, jurusan Dirosat Islamiyah. Sekarang aku sedang menjalani studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Pengalaman bisa dibilang banyak ya. Sebelum mendaftarkan diri sebagai universitas calon mahasiswa Universitas Imam Syafi'i Mukalla, saya telah mencoba di beberapa universitas sebagai Universitas Maroko, Syriah, dan lainnya. Dan alhamdulillah yang keterima di Universitas Imam Syafi'i Mukalla Yaman berkat dorongan doa serta motivasi dari Dewan Guru Asatidzah Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor. Sedikit cerita, ketika dulu saya mendaftar di Universitas Al-Azhar Kairo, tepat di hari Haflatul Wada atau hari wisuda, saya melihat berita di Instagram Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Kairo mengadakan seleksi untuk calon mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Dengan keyakinan penuh, saya langsung mendaftar tes itu. Sebelumnya saya sempat berdiskusi dengan orang tua saya bahwa karena saat itu banyak pendaftaran universitas lain di Timur Tengah juga seperti Maroko, Libya, dan juga Uni Emirat Arab. Saya berdiskusi dengan orang tua saya, kira-kira akan memfokuskan ke yang mana? Dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjut ke Universitas Al-Azhar. Karena Universitas Al-Azhar sebagaimana yang saya bilang sebelumnya merupakan Qiblatul Ilm. Pada saat saya mendaftarkan diri di Al-Asmaria Islamic University ini, banyak sekali lika-liku dan hambatan, diantaranya penundaan keberangkatan, dan itu membutuhkan banyak kesabaran. Dan alhamdulillah hasil kesabaran tersebut berbuahkan hasil. Dan alhamdulillah saya berhasil berangkat di Al-Asmaria Islamic University ini. Alhamdulillah banget aku bisa kuliah di sini. Itu pun untuk bisa kuliah di sini tuh nggak semudah yang kita bayangkan. Butuh proses yang sangat panjang dan tentunya ada banyak hal-hal yang perlu dikorbankan. Aku mau cerita sedikit ya tentang gimana sih aku bisa sampai di sini. Jadi sebelumnya itu sebelum lulus aku kan emang udah mau target buat kuliah kan. Aku akhirnya coba buat daftar di universitas di Indonesia. Ada di PT IKI, di Azhar Indonesia, sama di Libya. Alhamdulillah keterima semua, tapi pas pengumuman itu kebetulan aku kepilih ngabdi. Jadi karena aku kepilih ngabdi, akhirnya yang tadinya aku daftar itu aku nggak masuk semua gitu, aku tolak semua. Nah terus akhirnya aku coba-coba mau daftar di universitas luar, karena ada juga salah satu dari angkatan Nurul Ilmi yang pertama kali itu bisa sampai tembus ke kuliah di luar negeri gitu kan. Jadi aku mau coba iseng-iseng gitu awalnya. Aku pernah daftar juga di Al-Qasimiyah, terus di Mekah juga pernah, sama di Maroko. Tapi qadarullah tiga-tiganya itu keterima. Nah jadi buat adik-adik semua, kalau misalnya kita pengen menggapai sesuatu itu,
pasti kita bakal nemuin yang namanya kegagalan. Tapi dari kegagalan itu gak bisa dijadikan alasan untuk kita patah semangat. Justru harusnya kita jadikan acuan dan pembelajaran untuk kita lebih semangat lagi ke depannya. Karena for your information, untuk bisa kuliah di sini pun aku pernah mengalami kegagalan juga pada tahun 2022 kalau nggak salah. Aku pernah sempat tertolak di Al-Azhar. Padahal di situ aku udah masuk karantina 1 tahun di daerah Bekasi. Nah, tapi aku tetap semangat gitu kan. Aku mencoba buat lebih giat lagi belajarnya. Terus alhamdulillah di tahun 2023 ketika aku daftar, aku keterima. Alhamdulillah banget. Nah, sekarang alhamdulillah tepat di tahun 2023 kemarin aku udah resmi jadi mahasiswa Al-Azhar. Dan sekarang aku udah semester 3. Waktu awal-awal saya masuk pondok pesantren Nurul Ilmi, saya tahu dari ayah saya. Sedangkan ayah saya tahu dari teman kuliahnya, yakni bernama Ustadz Salman Al-Farisi. Beliau mengajar di Darul Rahman, Jakarta. Beliau mengasih tahu ayah saya bahwasanya ada pondok pesantren di Bojonggede yang bernama Nurul Ilmi. Awal dulu saya masuk pondok pesantren Nurul Ilmi itu hasil dari survei saya dan keluarga saya. Setelah survei ke berbagai macam pondok pesantren, alhamdulillah Nurul Ilmi itu ialah pondok pesantren yang cocok bagi saya. Dan saya tahu pondok pesantren Nurul Ilmi dari orang tua saya. Alhamdulillah kebetulan dulu ibu saya itu seangkatan sama Bu Nyai, Ustazah Umi-Tuti Dahlia. Nah, jadi Ana tahu pondok Nurul Ilmi itu dari ibu Ana yang kebetulan dulu temannya. Ya, aku mau cerita sedikit ya. Sebelum awal masuk Nurul Ilmi, aku tuh udah pernah pesantren dari SD kelas 4 sampai kelas 5, terus lanjut lagi SMP 3 tahun. Terus ketika kelulusan SMP tuh aku nggak mau masuk pondok lagi karena aku ngerasa kayak bosen gitu kan, kayak udah 5 tahun mondok gitu. Nah, terus ketika aku masuk di sekolah gitu di Madrasah Aliyah Negeri Luar dekat rumah, aku 1 tahun di sana tuh bener-bener ngerasa kayak nggak nyaman karena mungkin pergaulannya yang terlalu bebas saat itu gitu. Jadi akhirnya aku minta ke orang tua buat masuk pondok lagi. Itu pun buat masuk pondoknya itu ada banyak pengorbanan juga gitu kan. Pertama, pas aku di madrasah itu aku sempat dijanjiin sama guru aku kalau misalnya aku itu lulus, aku akan dimasukkan ke Universitas Islam Negeri lewat jalur undangan, karena alhamdulillah aku di MAN itu juga salah satu murid yang lumayan gitu berprestasi gitu. Nah, jadi aku kan minta buat masuk pondok lagi kan, karena pergaulannya yang aku rasa itu gak sinkron lah sama aku gitu kan. Terus saat itu aku punya adik, beda 4 tahun kita itu, namanya Malika Bekis. Beliau itu pengen masuk ke pesantren. Terus akhirnya aku bilang ke Umi, kan Umi aku juga mau pesantren gitu. Terus Umi aku akhirnya mikir buat, oh ya udah gabung aja nih, kamu sama Bilkis kalian jagain adikku gitu kan di Nurul Ilmi. Ketika itu orang tua aku langsung nelfon pihak Nurul Ilmi kan buat tanya bisa nggak aku kelas 5, maksudnya kelas 11 gitu, kelas 2 SMA pindahan masuk ke Nurul Ilmi gitu. Terus ternyata dari Nurul Ilmi sendiri punya kebijakan lain gitu, bahwasannya boleh masuk tapi kita nggak bisa lanjutin sekolah. Maksudnya aku harus ngulang dari kelas 1 SMA. Kenapa? Karena di Nurul Ilmi itu kan pelajarannya kan semuanya berbasis Arab ya, maksudnya kayak Nahwu, Shorof itu. Aku walaupun aku mondok, background pondokku tuh pondok Quran, bukan pondok kitab. Jadi mau nggak mau aku harus nurun dari kelas 1 lagi gitu kan. Sebenarnya ada perasaan kayak, aduh gimana nih ngulang sekolah ya kan, yang harusnya kita lulus tahun 2020, kita harus nunggu sampai 2021 gitu kan. Sedangkan kayak teman-teman yang lain udah kelas 2 SMA gitu kan. Cuman saat itu aku langsung istikharah buat minta petunjuk gitu, buat minta mantepin hati. Alhamdulillah hatiku mantep. Terus akhirnya aku masuk ke Nurul Ilmi. Itu pun justru aku ngerasa bersyukur banget. Kenapa? Karena aku di Nurul Ilmi tuh bener-bener ngambil banyak manfaat gitu.
Kayak yang tadinya aku nggak tahu apa itu nahu, apa itu sorof, aku nggak bisa baca kitab, jangankan baca kitab ya, baca disodorin buku yang nggak ada harokatnya juga aku nggak tahu gitu. Tapi alhamdulillah aku di Nurul Ilmi aku belajar semua, dan itu nggak bikin aku jadi ngerasa menyesal gitu. Padahal mungkin menurut orang kayak ih sayang banget gitu kan harus ngulang. Padahal sebenarnya itu justru malah bermanfaat banget gitu. Aku tahu Nurul Ilmi itu pertama kali dari ada angkatan pertama namanya Ustazah Syema. Nah itu aku tahu dari ayahnya beliau. Alhamdulillah banget, terima kasih ya Kak Syema yang udah ngenalin aku ke Nurul Ilmi. Pengalaman jadi pondok pesantren, awal-awal bayangan saya pondok pesantren itu seperti sekolah orang-orang yang nakal, buruk pokoknya. Ketika saya masuk pondok pesantren, saya tahu pondok pesantren itu dari awal bangun tidurnya sampai tidurnya pun kita dididik dan kita dikasih arahan. Saya pikir pondok pesantren itu tempat yang mengerikan. Tetapi setelah saya masuk pondok pesantren Nurul Ilmi, itu mengubah pola pikir saya bahwasanya pondok pesantren itu mengasihkan dan di dalamnya banyak belajar tentang ilmu agama, banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan. Jujur untuk pandangan saya pribadi tentang pondok pesantren sebelum dulu mondok, ya pondok itu tempatnya nggak seru, kekang. Tapi alhamdulillah setelah 6 tahun bahkan 7 tahun merasakan di pesantren, alhamdulillah pesantren itu tempat yang mengasihkan juga seru. Pandangan saya pondok pesantren, alhamdulillah saya sebelum masuk pondok pesantren Nurul Ilmi pernah mondok 3 tahun. Jadi untuk betah atau tidak betahnya dibilang alhamdulillah betah sampai melanjutkan universitas. Dulu pas pertama kali saya masuk pondok pesantren, awalnya memang dulu nggak betah karena masih permulaan masuk pondok pesantren. Tetapi seiring berjalan waktu itu insya Allah betah, dan alhamdulillah sampai saat ini berkat pondok pesantren Nurul Ilmi saya bisa melanjutkan studi saya di Al-Azmariyah Islamic University of Libya. Banyak sekali cerita di dalam pondok pesantren Nurul Ilmi, seru, habis itu bahagia, sedih, susah, lika-liku dan cobaan semua ada di pondok pesantren. Kalau untuk betah, ya pasti kalau awal-awal lulus nanti itu nggak betah ya, karena pisah dari keluarga, jauh dari rumah. Tapi alhamdulillah yang Ana rasakan, walau awal-awal tuh nggak betah, tapi seiring berjalan waktu, kenalan dengan banyak teman, alhamdulillah betah. Awal-awal aku nggak betah, maksudnya dibilang betah, tapi dibilang enggak juga enggak gitu. Gimana ya, kan kalau betah nggak betah itu kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Walaupun di situ posisinya aku udah SMA, tapi kan tetap aja gitu kan. Cuman aku ketika ngerasa nggak betah, aku tuh ngalihinnya dengan cara menyibukkan diri gitu, kayak baca buku, belajar kayak gitu. Karena kalau misalnya kita tetap nurutin rasa nggak betah kita, itu kita malah kalah gitu, malah kita yang keluar. Orang tua aku tuh selalu bilang kalau segala sesuatu itu ada masanya gitu. Apalagi 6 atau 3 tahun itu sebentar gitu. Kalau misalnya aku ngerasa nggak betah pengen pulang, orang tua aku tuh selalu bilang, kamu tuh nanti ketika lulus kamu bakal selama-lamanya di rumah. Jadi harusnya yang kamu nikmatin itu masa-masa ketika di sekolah, karena itu ada jangka waktunya gitu, ada masanya. Sedangkan kalau misalnya ke rumah itu bener-bener selama-lamanya kan kita akan hidup sama orang tua. Bener kan? Nah, jadi gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik kalau misalnya pengen nyusul aku di sini, adik-adik harus belajar yang benar. Nggak apa-apa kalau misalnya ngerasa nggak betah, nikmatin aja gitu. Tapi jangan berlarut-larut, oke? Karena ketika kita ingin mencapai sesuatu, itu kita perlu pengorbanan yang lebih gitu, yang inilah gitu, yang maksimal gitu. Untuk lebih enjoy mungkin tipsnya ya dari saya pribadi, bergaul dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang menjalankan, yang bukan mengajarkan kita kepada keburukan, melainkan menjalankan kepada kita kebaikan. Kemudian juga kita mengikuti seperti ekstrakurikuler,
ataupun yang lain-lainnya, agar kita tidak terbebani oleh hal-hal yang dalam pondok ataupun pelajaran-pelajaran yang dalam pondok. Ada 3 tips dari saya agar ketika belajar di pondok pesantren itu enjoy. Yang pertama serius, yang kedua santai, yang ketiga istiqomah. Untuk enjoy hidup di pondok tuh pertama, kalau menurut Ana, banyakin ikut kegiatan ekstrakurikuler ya, itu ada pramuka, futsal, dan lain-lain. Juga kunci inti yang pertama itu harus baik dalam berteman, pinter-pinter berteman, karena akan kita di pondok tuh 24 jam bersama teman. Kalau bukan karena teman, karena siapa lagi? Jujur, kalau buat pelajaran seperti Al-Quran, kitab, dan bahasa, awal-awalnya sangat berat. Karena awalnya saya mondok ataupun awalnya saya masuk ke dalam pondok pesantren Nurul Ilmi, tidak tahu adanya program yang sangat full di situ. Tapi seiring berjalannya waktu, seperti bahasa dijalani setiap hari, Inggris maupun Arab, dan Al-Quran dihafal di habis subuh atau ba'da maghrib, dan baca kitab diteorikan atau dipraktekkan ketika dalam pelajaran madrasah, insya Allah dan alhamdulillah kita telah melewati hal-hal tersebut. Awal-awal saya pikir tentang pelajaran yang ada di pesantren itu berat, tetapi setelah saya jalani dengan ikhlas dan dengan giat dan sungguh-sungguh, alhamdulillah itu semua insya Allah menjadi ringan. Berat atau tidak, ya mungkin cukup dibilang bisa cukup berat, karena mungkin tadi di sini ada hafalan Al-Quran, juga ada kitab kuning, juga ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi mungkin bisa dibilang cukup berat, tapi seiring berjalan waktu kita mau ngikutin, rajin belajar, insya Allah akan mudah. Bagi waktu, kita harus profesional di dalam pembagian waktu. Di saat kita waktunya belajar, kita belajar. Di saat kita waktunya istirahat, istirahat. Di saat kita waktunya bermain, kita bermain. Dan intinya kita harus istiqomah dalam menjalani hal-hal semuanya itu. Untuk cara belajar yang dulu Anda terapkan di pondok itu dengan membuat skala prioritas. Mana prioritas kita, mana yang mau kita khususin untuk benar-benar dalam di situ. Terus juga dengan schedule, dengan mengatur waktu-waktu, dengan mendisiplinkan diri sendiri. Untuk ekstrakurikuler, alhamdulillah saya mengikuti futsal dan muhadharah. Kalau futsal bagi saya hobi sendiri, kalau muhadharah itu menurut saya sangat penting, karena kita bisa menuangkan inspirasi kita dan tema kita ataupun kualitas kita di dalam sana. Muhadharah, karena muhadharah itu belajar tentang public speaking, yang mana dulu itu saya sukai. Untuk ekstrakurikuler yang Ana suka ketika dulu jadi santri di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, yang pertama itu futsal sama pramuka. Untuk pengalaman ketika saya menjadi bagian taklim sangat banyak sekali. Sedihnya ada, bareng-barengnya ada, bahagianya, dan rasa bangga pun ada. Yang saya dapatkan, kesan saya dalam menjadi bagian taklim ialah kepemimpinan kita atau kedisiplinan kita berjalan dan akan selalu istiqomah. Bekas kita mengajarkan kepada adik-adik kita ataupun kepada santri-santri yang lain ketika saya menjadi bagian taklim di sana. Saya dulu jadi bagian kesehatan dan bagian perpustakaan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari organisasi. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di dalam organisasi di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, yang mana kita belajar tentang memegang amanah, yang mana amanah itu menjadi tanggung jawab besar bagi kita. Untuk organisasi, pengalaman berorganisasi, alhamdulillah yang Anda rasakan selama jadi santri, dapat banyak sekali pengalaman berorganisasi. Dan dulu alhamdulillah pernah diamanahkan sebagai ketua organisasi atau ISNI yang kita bisa dengar di tahun 2021, tahun 2022. Alhamdulillah sangat bangga sekali ketika saya belajar di Pondok Pesantren Nurul Ilmi,
Karena banyak pengalaman yang saya ambil, pelajaran yang saya ambil ketika saya sudah keluar dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Kesannya saya belajar di Nurul Ilmi itu banyak sekali, susah, senang, sedih, lika-liku, cobaan, bahagia bareng, pokoknya itu campur aduk. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang berguna di luar kelak. Alhamdulillah, walau mungkin bisa dibilang cukup melelahkan, banyak capeknya, tapi juga banyak serunya. Kita dapat banyak pengalaman berharga, terutama dalam berorganisasi, juga dapat banyak ilmu tentang kepemimpinan terutama. Insya Allah gampang, untuk susah atau gampangnya insya Allah gampang ketika kita tahu pelajarannya bagaimana, ataupun bagaimana pelajaran yang akan diujikannya nanti khusus buat keluar negeri. Insya Allah ada beberapa materi yang sama dengan Pondok Nurul Ilmi. Ketika kita mau tes di luar negeri, akan ada beberapa materi yang sama ketika belajar di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Udah, asalkan kita terus fokus dan bersungguh-sungguh di dalam tujuan hidup kita. Kalau mudah atau susah mungkin bisa dibilang normal. Kalau kita tahu pengen kemana, kita tahu punya tujuan pengen ke masuk universitas mana, kita belajar gimana cara tes-tesnya, segala macam soalnya insya Allah mudah. Alhamdulillah, ketika saya keluar dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi, banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang saya ambil dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Banyak sekali pengalaman yang bisa kita tuangkan kepada masyarakat ataupun berguna bagi masyarakat sekitar. Untuknya teman-teman sekalian, pelajari atau dalamkan ilmu seperti muhadharah, ekstrakurikuler, dalamkan, insya Allah akan berguna. Khususnya kepada pengurus, itu sangat berguna. Kepemimpinan kita atau kedisiplinan kita akan berguna bagi masyarakat sekitar nanti ketika kita sudah keluar dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Setelah saya lulus dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi, saya banyak sekali mendapatkan manfaat dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi, diantaranya ilmu-ilmu agama, yaitu ilmu umum, terus lagi bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar public speaking, dan itu menjadi nilai plus bagi kita setelah lulus dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi, dan ini menjadi manfaat yang besar bagi kita pribadi. Pesan untuk teman-teman yang masih ragu untuk melanjutkan pendidikan dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi, Pondok Pesantren Nurul Ilmi salah satu lembaga pendidikan yang dapat menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya, anak pribadi, bisa sampai hingga ke Maroko ini salah satunya wasilah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Belajar itu berat, bagi semua orang juga belajar itu berat. Gak bakal ada orang yang menganggap belajar itu enak. Tapi kenapa sih kita bisa semangat belajar? Karena kita sudah tahu manfaat dari belajar itu apa. Meskipun kalau kita lihat di Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang ada program unggulan hafalan Al-Quran, berbahasa Arab, berbahasa Inggris, serta baca kitab kuning, itu sebenarnya gak bakal berat kalau kita tahu dan paham bahwa itu semua adalah untuk bekal kita menjalani kehidupan. Dulu kata orang mondok itu gak keren, mondok itu gak asik, tapi ternyata mondok itu asik. Mondok di Nurul Ilmi itu keren. Jadi buat kamu yang masih ragu buat mondok, mari mondok di Nurul Ilmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.